Episode 14 Master of the Throne, 5. Saya mengambil kepalanya yang putus dan bertanya, seperti yang diharapkan, ini juga avatar. Han Suyong adalah nama aslimu. Petik 2. Iya. Han Suyong adalah rasul pertama seperti yang saya kira. Penjiplak sialan itu selalu bersembunyi seperti seorang pengecut. Apa pria ini? Orang-orang berteriak dengan alarm dari semua sisi. Ada suara-suara yang membingungkan dan suara-suara yang dipenuhi dengan pengkhianatan. Saya melangkah ke satu sisi dengan Yo Sangah dan Li Gilyong. Tentu saja, kepala bicara Han Suyong masih dipegang di satu tangan. Saya benar, Andalah yang menyebarkan novel teks. Baik. Itu benar, aku menyebarkan versi teks dari novelmu yang dijiplak. Petik 2. Wahyu tidak dijiplak. Itu adalah plagiarisme. Apakah Anda menulis pengaturan asli? Petik 2. Jangan membandingkan pekerjaanku dengan sampah itu. Kamu mengerti apa yang aku katakan dan tidak menyangkal membaca yang asli. Han Suyong memelototiku. Semuanya, bunuh dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Kepala A sedang berbicara. Ekspresi Han Suyong berubah. Orang-orang terkejut dengan kekacauan tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akting. Selain itu, mereka akan segera tidak memiliki ruang untuk khawatir tentang kita. Aku tersenyum pada Han Suyong. Klise yang kamu katakan akan segera dimulai. Saya menunggu dan ada ledakan cahaya. Cincin cahaya bergerak, menggambar garis darah di tubuh beberapa orang. Apa? Seseorang berteriak ketika darah menyembur dari tubuh yang terpotong-potong. Orang-orang di belakang menjerit dan bergerak. Sialan mereka. Itu adalah kekuatan sihir hitam yang datang dari kehadiran kuat yang mendekat di hadapanku. Angkat tandu. Suara netral datang dari tandu besar. Ada bayangan seseorang di dalam tandu. Aku secara refleks berteriak. Yo Sangah Si, Gilyong. Mundur. Sebuah suara mengalir dari tandu. Pindah. Tandu mulai mendekati kelompok orang. 3 cincin cahaya tanpa ampun menyapu medan perang. Lusinan orang meninggal sekaligus. Orang-orang menatap dengan tak percaya ketika anggota tubuh mereka menghilang dan darah menyembur. Awal dari garis pertempuran langsung menjadi telanjang. Wah! Anggota kelompok yang ketakutan mundur. Dalam keheningan yang mendidih, semua orang menutup mulut mereka seperti tikus mati. Raja Tyrant berjalan keluar dari tandu. Mereka benar-benar tidak terlalu baik. Raja-raja zaman sebelumnya. Petik 2. Dia memegang 3 lingkaran cincin di tangannya, item yang melepaskan kekuatan sihir terkondensasi. Itu adalah barang tersembunyi yang tersedia di Seoul Utara tapi itu bukan sesuatu yang dimiliki oleh Raja Tyrant asli. Pasti benar bahwa dia memiliki beberapa nabi. Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Plus. Informasi karakter. Nama, Jung Yong-ho. Umur, 33 tahun. Dukungan konstelasi, Great King Heoncheon Hongdo Gyung Mun Wimu. Atribut pribadi, Circus Member Langka Tyrant King Hero. Keahlian eksklusif, teknik meraih level 5, langkah langit level 3, pelatihan senjata level 5. Stigma, Palanquin Tank level 5, Cheoyongmu level 5, Tyrannic level 4 TL, Cheoyongmu adalah tarian topeng Korea yang merupakan tarian istana Korea tertua yang masih ada. Ini juga dianggap sebagai tarian perdukunan karena dilakukan untuk mengusir roh-roh jahat pada akhir tahun. Statistik keseluruhan, fisik level 30, kekuatan level 28, agility level 28, kekuatan sihir level 34+2. Evaluasi keseluruhan, tiran terburuk di semenanjung Korea telah bertemu dengan warga yang tidak puas. Warga kecil yang tidak puas dengan sistem sosial tidak akan mengabaikan kesempatan yang diberikannya kepada mereka. Asteris, paket pemula, saat ini diterapkan. Asteris paket pertumbuhan saat ini diterapkan. Asteris paket skenario baru sedang diterapkan. Plus. Jendela atribut masuk akal. Dia sangat kuat karena dia menggunakan 3 paket. Dia juga memiliki rasi bintang yang suka berjalan berbahaya di atas tali. Aura menutupi seluruh tubuhnya. Raja Tyrant meningkatkan simpatinya dengan sponsornya sampai batas tertentu. Beberapa Dokkaebis, termasuk Bihyung, menatapnya dari udara. Mereka siap untuk membuat permintaan masuk akal, kapan saja jika dia melanggar, masuk akal. Saya memang seorang tiran, tapi saya bukan lagi seorang tiran. Petik 2. Raja Tyrant, Raja hebat Heoncheon Hongdo Gyung Mun Wimu. Sejarah tidak menakutkan, itu karena mulai hari ini dan seterusnya, saya akan membuat sejarah baru untuk tanah ini. Petik 2. Tiran atas semenanjung Korea yang tidak tercatat sebagai raja dalam sejarah. Saya Yon Sangun, lahir Liyung. TL, Yon Sangung dianggap sebagai tiran terburuk dari dinasti Joseon, mungkin al dari sejarah Korea, terkenal karena meluncurkan 2 pembersihan berdarah pejabat istana. Setelah digulingkan, ia tidak menerima nama candi. Tautan penjelasan nama kuil. Kekuatan sihir yang luar biasa muncul dari Tyrant King saat simpati dengan sponsor mencapai batasnya. Anggota kelompok di jalan itu meledak. Kekuatan sihir level 30 dimasukkan ke dalam 3 lingkaran cincin. Itu sangat berbahaya. Jangan mundur. Semua orang bertarung. Namun, aliansi Raja Anti Tiruan juga tidak bisa dipercaya. Selain raja-raja lainnya,
ada juga Raja Maitreya dan Raja Naga Bumi. Begitu raja-raja bersatu, kerugiannya berangsur-angsur berkurang. Raja-raja lain mengangkat simpati dengan sponsor mereka mendekati batas. Bukan hanya inkarnasi, rasi bintang juga putus asa. Aku menatap kepala Han Suyong dan bertanya, kamu tidak akan bertarung. Han Suyong menertawakan kata-kataku. Tertawa, saya kira Anda masih punya ruang kosong, kataku. Apakah kamu pikir itu akan berjalan seperti yang kamu rencanakan? Yon Sangun dan raja-raja lainnya sudah mulai bertarung. Setelah mereka kelelahan, Anda akan dapat mengambil pedang pemenggalan setan 4 yin. Baik. Itu cukup dekat. Tapi itu tidak akan berhasil. Tindakanmu menyebarkan teks itu cukup bagus tapi aku sudah mempersiapkan hari ini lebih lama darimu. Petik 2. Omong kosong apa yang kamu katakan. Pada akhirnya, klise itu akan menang. Suara Dok Kaibi perantara terdengar di udara. Huhu, semua orang bertarung dengan baik. Rasi bintang yang hebat, apakah Anda putus asa? Saya melihat, inkarnasi dan rasi bintang harus bekerja keras. Apakah semua orang ingin naik kelas narasi lain? Medan perang menjadi tenang karena suara Dok Kaibi. Itu sebabnya saya membawa kabar baik. Mulai sekarang, tes kualifikasi kedua akan dimulai. Plus. Kualifikasi Raja. 1. Pemilik tahta harus lebih berani daripada siapapun. Takhta mutlak tidak pernah menginginkan raja yang lemah. Untuk menantang tahta, Anda harus memiliki setidaknya bendera hitam. 2. Dia yang memimpikannya tahta harus menginginkannya. Jumlah raja yang dapat menantang tahta sudah ditentukan. Untuk mendapatkan hak untuk menantangnya, Anda harus menyingkirkan raja-raja lain di sekitar Anda. Plus. Dok Kaibi perantara tertawa. Harap dicatat bahwa hanya 5 raja yang dapat menantang kualifikasi final tahta absolut. Jumlah yang tersisa adalah, mari kita lihat. Jumlah raja yang tersisa, 14. Orang-orang mulai bergumam. F-14. Apakah masih ada raja di luar? Untuk referensi Anda, ada 12 raja saat ini di dalam ruang bawah tanah tersembunyi. Saya sedikit terkejut. Ada begitu banyak raja di penjara bawah tanah ini. Yah, saya tidak berpikir saya akan menjadi satu-satunya raja yang tersembunyi. Siapa ini? Siapa raja yang bersembunyi? Petik 2. Raja Tyrant menertawakan orang-orang yang bingung. Hahaha, sangat lucu bahwa Anda saling memukul di belakang kepala. Petik 2. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung di antara kita sendiri. Kita harus memperhatikan Raja Tyrant. Petik 2. Itu terjadi ketika para raja nyaris tidak mendapatkan kembali akal sehat mereka. Sini, orang ini adalah raja. Kepala Han Suyong berteriak kepada semua orang. Saya melihatnya. Dia punya bendera. Petik 2. Apa? Ini benar-benar. Saya dengan cepat menginjak kepala Han Suyong. Perhatian semua orang terfokus pada saya. Itu adalah saat ketika kematian salah satu raja yang tersisa diputuskan. Jika kita membunuhnya. Saya merasa itu murah. Alur plagiaris itu terlalu dangkal. Tunggu sebentar, mungkin. Sangat menarik. Apakah seperti itu? Saya fokus pada orang-orang yang diam-diam bergerak di belakang raja. Mereka adalah subjek yang setia yang dihargai oleh raja. Batuk. Pisau tipis memotong kepala seorang raja. Jumlah raja yang tersisa telah berkurang. Jumlah raja yang tersisa, 12. Raja Pruden dan Raja Berjuang kelelahan, sementara Raja Maitreya dan Raja Naga Bumi dihantam keras oleh serangan mendadak. Bahkan Raja Tyrant ditikam di samping dan paha oleh 3 orang dari belakang. Orang-orang sialan ini. Saya menyadari siapa di belakang ini. Manusia yang mengkhianati raja-raja mereka tidak berdarah ketika kepala mereka dipenggal. Permata para raja yang jatuh dengan cepat diambil oleh seseorang. Permata itu, permata saya. Petik 2. Perhiasan bintang dipindahkan melalui tangan, avatar, yang tersembunyi dan dikumpulkan di tangan satu orang. Aku sudah bilang, pada akhirnya, klise itu menang. Petik 2. Seorang gadis cantik bergerak di udara dan tertawa ketika dia mendarat di ceruk. Tentunya ini bukan tubuh utama penulis plagiar. Saya tidak mengharapkan seorang wanita. 7 permata yang dikumpulkan di tangannya memancarkan cahaya. Raja palsu Han Suyong telah mengumpulkan semua perhiasan bintang 7. 7 permata bintang dikorbankan untuk memanggil item baru. Raja palsu Han Suyong memanggil pedang pemenggalan setan 4 yin. Pada akhirnya, penulis plagiar menjadi penguasa pedang pemenggalan setan 4 yin. Dia adalah raja palsu. Itu adalah atribut yang sangat cocok. Dok Jasi, apa yang harus kita lakukan? Ini masih baik-baik saja. Yo Sangah membuat wajah aneh pada kata-kata gambarku. Apakah saya tetap tenang? Itu barang bagus. Petik 2. Tepat sekali. Item kelas S plus sangat bagus. Tapi lingkaran 3 lingkaran Yon Sangun juga merupakan barang kelas S. Performanya agak berbeda tapi tidak terlalu buruk. Hahaha. Mati. Sebuah kekuatan sihir yang mempesona mengalir keluar dari Four Yin Demonic Beheading Sword dan menyapu melalui medan perang. Namun, orang tidak mudah mati. Orang-orang mengira mereka akan meledak tetapi mereka berhasil menetralkan kekuatan sihirnya. Kekuatan sihirnya melemah karena dia menggunakan banyak avatar dan di atas semua itu, 3 raja utama masih hidup. Han Suyong yang bingung berteriak,
Apa ini? Kenapa sangat lemah? Petik 2. Bunuh dia dan ambil pedang itu. Petik 2. Mundur, mundur. Ternyata begini. Han Suyong didorong kembali ke tempat pestaku berada. Saya berkata kepadanya, klise itu telah rusak. Inilah yang biasanya terjadi. Petik 2. Diam. Apakah kamu ingin aku membantumu? Tidak dibutuhkan. Han Suyong berteriak dan melambaikan pedangnya lagi. Tapi dia sepertinya didorong mundur. Saya ingin mengatakan sesuatu kepada gadis konyol ini. Senjatanya tidak terkenal karena kuat, tetapi karena pemilik aslinya kuat. Saya akan membunuhmu. Raja Tyrant memulihkan kepercayaannya dan mulai menyerang, sementara raja-raja lainnya mulai bertarung juga. Pertempuran segera menjadi huru-hara tanpa sekutu. Ngomong-ngomong, sudah waktunya baginya untuk datang. Apakah dia masih berkeliaran? Wilayah utara Seoul jauh tetapi itu cukup waktu baginya untuk kembali. Jumlah raja yang tersisa, 11. Papan nama di udara berubah. Jumlah raja yang tersisa, 10. Memang. Jumlah raja yang tersisa, 9. Ia datang. Apa? Mengapa jumlahnya menyusut tiba-tiba? Raja-raja di sekitarnya dipenuhi ketakutan. Jumlah raja mulai berkurang karena alasan yang tidak diketahui. Jumlah raja yang tersisa, 8. Ketakutan para raja mencapai batas ketika jumlahnya berkurang menjadi 1 digit. Ada seseorang membunuh raja-raja. Petik 2. Di sisi lain, ada seseorang yang bersukacita. Raja Tyrant. Hahaha, siapa peduli, kamu juga akan mati. Petik 2. Raja Tyrant akan menembakkan 3 lingkaran cincin lagi ketika langit-langit runtuh dan Raja Tyrant jatuh. Kuaang. Badai kekuatan sihir yang dahsyat melanda dan Raja Tyrant menjerit kesakitan. Badai besar kekuatan sihir yang membongkar semua makhluk hidup menjadi partikel menghancurkan tubuh Raja Tyrant. Kemudian, jumlah raja yang tersisa, 7. Hanya penampilan dingin seseorang tetap di depan mereka. Orang-orang yang dekat dengan pemandangan yang tidak biasa bergetar dan jatuh. Apa ini? Seorang pria telah membunuh Raja Tyrant dalam satu pukulan, seperti diabak. Ledakan itu hilang dan penampilannya secara bertahap terungkap. Raja yang masih hidup dan raja yang sekarat, semua orang memandangnya dengan menawan. Kaki Han Suyong bergetar ketakutan dan dia mundur. Omong kosong, ini omong kosong. Kata-kata avatarnya tiba-tiba muncul di benaknya. Yang terkuat di antara 7 raja di Seoul adalah Raja Tyrant. Saya sebelumnya berpikir begitu tetapi kata-kata ini tidak benar. Sejauh ini, saya telah bertemu 5 dari 7 raja, termasuk Han Dong-hun yang tidak menjadi raja karena para nabi. Hermit King of Shadows, Han Dong-hun. Raja Kecantikan, Min Ji-won. Raja Maitreya Cha Sang-kyung. Raja Nagabumi, Gu Daesung. Tyrant King Jung Yong-ho. Terlepas dari Raja Netral, yang belum muncul, masih ada 1 orang. Lalu siapa orang yang tersisa? Jawabannya sederhana. Bahkan, saya bertemu dengannya di hadapan raja-raja lainnya. Suara marah terdengar di medan perang. Kim Dokja. Aku tersenyum dan melambai ke arahnya. Sebuah bendera hitam besar terbang di belakang orang yang menuju ke arahku. Anda datang. Dari 7 raja Seoul, yang terkuat adalah Raja Agung, Yo Jong-hyuk.